Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cahintan Dwi Lestari dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perbedaan sistem ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Materi ini berkaitan dengan mata kuliah hukum ekonomi syariah yang saya tempuh pada semester 4. Pertama-tama, materi pembahasan yang akan dibahas pada video ini adalah 1. Definisi, 2. Perbedaan dalam segi prinsip, 3. Perbedaan pandangan hidup, 4. Perbedaan secara nilai dan moral, 5. Perbedaan kepentingan, 6. Perbedaan secara permasalahan ekonomi yang dialami, 7. Perbedaan kepemilikan sumber daya, 8. Perbedaan intervensi pemerintah atau peran pemerintah. Materi pertama, definisi. Dalam membedakan perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, maka perlu penjelasan tentang ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Berikut penjelasannya. Ekonomi konvensional didefinisikan oleh Lionel Robbins, yaitu the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use. Artinya, ilmu pengetahuan untuk mempelajari perilaku manusia antara cara dan tujuan serta memiliki penggunaan alternatif dalam mencapai tujuan. Sedangkan untuk ilmu ekonomi syariah, seperti yang dikatakan oleh Hasanus Zaman pada tahun 1984, mengatakan ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi dari suatu perintah untuk berbuat adil dalam upaya memperoleh dan mendapatkan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan melaksanakan kewajiban kepada Allah dan lingkungannya. Dari definisi tersebut, maka ekonomi syariah bukan hanya menggantikan ilmu ekonomi konvensional yang secara normatif diganti dengan syariat Islam saja, tetapi lebih memandang sesuatu yang terjadi dalam sebuah fenomena yang tunduk kepada sunatullah serta menempatkan segala sesuatu dengan kacamata tauhid. Materi kedua adalah perbedaan prinsip antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Terdapat perbedaan prinsip antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Dalam hal ini, perbedaan prinsip yang mendasar yaitu ekonomi syariah berprinsip pada goal-oriented disiplin, sedangkan dalam ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity. Pertama, prinsip pada ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, prinsip yang digunakan yaitu kelangkaan atau scarcity dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan manusia yang ingin mengkonsumsi lebih banyak dari apa yang diproduksi. Kelangkaan terjadi bukan dikarenakan barang yang sedikit dan terbatas, melainkan terjadinya ketimpangan antara kebutuhan dan jumlah barang yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam ekonomi konvensional mengemukakan bahwa manusia dapat melakukan berbagai cara dan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Pandangan ekonomi konvensional menganggap bahwa persediaan sumber daya dalam masyarakat bersifat terbatas dan langka, sehingga menuntut suatu harga dalam sumber daya ekonomi. Sedangkan prinsip yang dianut oleh ekonomi syariah adalah prinsip goal-oriented discipline. Prinsip goal-oriented discipline mempelajari tujuan dari penggunaan sumber daya yang ada terkait bagaimana cara manusia mengatur penyebaran sumber daya tersebut. Dalam ekonomi syariah, memberikan batasan bagaimana cara seseorang memperoleh sumber daya atau keuntungan, sehingga apa yang dilakukan berdasarkan halal atau haram serta bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Tindakan tersebut akan mencegah seseorang untuk berbuat sewenang-wenang dalam hal memperkaya diri pribadi tanpa memperhatikan sekelilingnya. Goal-oriented discipline tidak hanya membahas pada pengalokasian sumber daya terbatas, tetapi juga mempertimbangkan orientasi tujuan sumber daya tersebut yang dihubungkan dengan kemaslahatan. Materi ketiga adalah perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional secara pandangan hidup masing-masing yang dianut.
Salah satu yang paling penting di kehidupan ini adalah terkait dengan pandangan hidup. Pandangan hidup seseorang menentukan perbuatan, tujuan, dan juga arah yang dilakukan. Pertama-tama, kita harus mengetahui sumber utama pandangan hidup dalam Islam, yaitu 1. Wahyu yang terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadis merupakan sumber utama sebagai pandangan hidup orang Islam, karena keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai petunjuk arah manusia untuk dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, haram dan halal, sehingga manusia dapat berpikir dari mana manusia berasal dan manusia akan kembali juga. 2. Akal. Manusia diciptakan oleh Allah, diberikan akal untuk berpikir, menelaah, serta merenungkan untuk memutuskan segala sesuatu hal yang ingin dilakukan, sehingga dalam diri manusia sebelum melakukan sesuatu, maka peran akallah yang menjadi permulaan seseorang untuk melakukan tindakan. Seperti memilih baik daripada yang buruk, memilih benar daripada yang salah, dan lain sebagainya. Pandangan hidup yang ada pada ekonomi konvensional menggunakan akal dan pengalaman sebagai sumber utama dalam pandangan hidupnya, serta memisahkan agama dan akal dalam tindakannya. Pandangan seorang muslim, akal yang seharusnya dituntun oleh wahyu atau ajaran Islam, baik di alam nyata maupun keyakinan terhadap alam yang tidak nyata. Pandangan ekonomi konvensional mengacu pada pandangan hidup barat yang secara umum berbeda dengan pandangan hidup orang Islam, karena mengabaikan peran wahyu dalam membimbing akal atau rasio serta panca indera, dan mereka hanya memprioritaskan akal dan panca indera yang dimiliki, karena memisahkan antara sains dan agama, sehingga dapat mengakibatkan paham ateisme dan dapat berpengaruh pada berbagai bidang, salah satunya yaitu ekonomi. Pandangan hidup orang barat pun saat ini telah merasuk dalam pemikiran kaum muslim, maka terjadi kebingungan intelektual dan kehilangan identitas. Sedangkan pandangan ekonomi syariah yaitu mengacu pada pandangan hidup orang Islam yang seharusnya bersumber dari wahyu dan syariah Islam. Kebenaran di dalam pengetahuan dapat diartikan tanpa adanya kontradiksi antara realitas dan doktrin serta fakta dan nilai. Begitupun dengan ekonomi syariah yang harus dibangun melalui pandangan hidup orang Islam yang tidak mengabaikan petunjuk ajaran-ajaran agama Islam, sehingga segala sesuatu berdasarkan aturan yang berlaku dalam syariah Islam. Dengan demikian, maka pandangan hidup Islami adalah sebuah konsep yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam menanggapi segala permasalahan di dunia ini dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis yang didahului oleh semangat ketauhidan, yaitu meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi keempat adalah perbedaan secara nilai dan moral yang ada pada ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional. Moral dan nilai utama adalah bekerja pada bidang yang diperbolehkan oleh syariah Islam yang membatasi adanya halal dan haram. Segi nilai dan moral pada ekonomi konvensional yang lebih menganut pada pandangan sosialis dan kapitalis yang mengatakan bahwa nilai moralitas itu tidak dibangun berdasarkan nilai agama. Moralitas dibangun berdasarkan hati nurani manusia semata. Tetapi mereka mengakui bahwa terdapat spiritualitas dalam diri manusia yang mempengaruhi moral manusia tanpa harus meyakini adanya Tuhan. Sedangkan segi nilai dan moral ekonomi syariah, salah satu sumber ekonomi syariah adalah ayat Al-Quran. Allah dalam Al-Quran menekankan moral kita terhadap alam untuk senantiasa menjaga tanpa merusaknya, serta moral dalam bermuamalah seperti jual beli. Begitu rincinya Islam mengatur kehidupan manusia yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Itulah nilai dan moral dalam Islam yang harus kita pedobani. Materi kelima adalah kepentingan, yaitu bagaimana ekonomi syariah maupun
ekonomi konvensional mengutamakan kepentingan individu atau ekonomi sosial dahulu. Pada ekonomi konvensional, terdapat dua teori dalam membagi kepentingan sosial dan kepentingan individu. Pertama, teori kapitalis. Teori kapitalis mengatakan bahwasanya kepentingan individu dapat mengalahkan kepentingan sosial masyarakat. Dalam teori kapitalis ini terdapat doktrin bahwa individu dibebaskan dalam hal mencapai kesuksesan meskipun cara yang dilakukan dapat merugikan oleh orang lain. Teori kedua yaitu teori sosialis. Teori ini mengatakan sebaliknya, yaitu kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu, sehingga semaksimal mungkin usaha yang dilakukan oleh individu pada akhirnya akan dirasakan pula oleh masyarakat lainnya. Dalam hal ini, manusia hanya sebagai alat untuk produksi dikarenakan kepemilikan berada di tangan masyarakat atau negara. Namun, ekonomi syariah mengambil jalan tengah dalam bentuk pengutamaan kepentingan pada ekonomi syariah. Ekonomi Islam berada pada posisi moderat atau tengah, yaitu mengakui kepentingan pribadi atau individu, tetapi tidak mengesampingkan kepentingan orang lain atau sosial. Islam mengakui hak milik individual dari segi barang modal maupun barang konsumsi, tetapi pemanfaatan tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan hak atau kepentingan orang lain. Sehingga kepemilikan dalam Islam tidaklah menjadi kepemilikan mutlak seseorang, karena pemilik mutlak yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, materi ke-6 yaitu permasalahan ekonomi yang dialami oleh ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional. Masalah ekonomi merupakan tantangan yang selalu dihadapi manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Permasalahan utama ekonomi konvensional adalah kekurangan atau kelangkaan. Dalam bukunya, Sukirno pada tahun 2015 mengatakan permasalahan ekonomi yang kita ketahui adalah bentuk kebutuhan manusia yang tidak terbatas berbanding terbalik dengan alat pemuas kebutuhan yang ada itu terbatas. Pada pakar ekonomi konvensional mengatakan hal tersebut yaitu sebagai masalah kelangkaan. Masalah kekurangan atau kelangkaan yang terjadi diakibatkan dari tidak seimbangnya antara kebutuhan masyarakat dengan sumber daya atau faktor kebutuhan yang tersedia di masyarakat. Seperti yang saya ilustrasikan pada diagram di atas, yang menunjukkan bahwa kebutuhan manusia mencapai 95%, sedangkan alat pemuas atau sumber daya hanya mencapai 60% untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berbeda dengan ekonomi syariah, seperti yang dikatakan oleh Bakir Al-Sadr yang mengatakan bahwa permasalahan ekonomi adalah tidak meratanya distribusi. Ia berpendapat bahwa sumber daya hakikatnya tidak terbatas dan melimpah. Pendapat beliau didasarkan atas dalil bahwa alam ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takaran yang tepat. Segala sesuatu diukur secara sempurna dan Allah sejatinya telah memberi sumber daya yang cukup untuk kebutuhan manusia. Bakir Al-Sadr telah menolak paham yang berpendapat bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Hal tersebut dikarenakan bahwa manusia tidak akan mengkonsumsi barang atau jasa jika tingkat kepuasan pada barang atau jasa tersebut menurun atau nol. Menurut Bakir Al-Sadr, masalah ekonomi muncul dikarenakan adanya distribusi yang tidak adil dan tidak meratanya yang diakibatkan oleh eksploitasi para pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Pihak yang lebih kuat akan mendapatkan akses sumber daya yang besar sehingga menjadikan pihak tersebut kaya raya. Sedangkan yang lemah akan menjadi miskin dikarenakan tidak memiliki akses pada sumber daya tersebut. Materi ketujuh adalah perbedaan secara kepemilikan sumber daya pada ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Kepemilikan sumber daya merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi
di mana ia menentukan siapa saja yang memiliki hak untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengolah sumber daya tersebut. Hal ini memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kepemilikan sumber daya menurut ekonomi konvensional yang menganggap bahwa manusia memiliki hak mutlak atas alam semesta ini, sehingga manusia bebas untuk memanfaatkan sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Manusia diperbolehkan untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi yang akan memberikan dampak kesejahteraan dengan cara apa saja dan berapa saja jumlahnya. Namun, saat ini ekonomi dunia berbasis konvensional berlatar belakang individual. Dalam hal ini dapat terjadi konflik sosial, yaitu masyarakat miskin akan dikalahkan oleh kelompok orang kaya yang menguasai sumber daya yang ada. Sedangkan dalam ekonomi syariah, manusia dibatasi dengan ketentuan kebebasan dalam kepemilikan. Islam memandang individu sebagai manusia, maka Islam memperbolehkan dalam hal pemenuhan kebutuhan sekunder yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di saat bersamaan, Islam memandang individu sebagai orang yang terkait dengan orang lainnya atau makhluk sosial dalam sebuah interaksi tertentu, serta dapat dilaksanakan dengan mekanisme tertentu serta sesuai dengan gaya hidup tertentu pula. Dengan demikian, maka ekonomi Islam tidak mengatur atas hak individual, tetapi di sisi lain tidak pula mengabaikan hak sosial atau hak orang lain. Materi ke-8 atau materi terakhir yaitu intervensi pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan keinginan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Negara juga harus menjamin serta memastikan bahwa setiap warga negara untuk mengatur dan mendistribusikan penggunaan sumber daya yang ada secara merata dan adil. Ekonomi konvensional menekankan bahwa kebebasan mutlak berada pada individual dalam berbagai kegiatan ekonomi tanpa adanya campur tangan negara. Peran pemerintah yang sangat mendominasi dalam perencanaan serta penggunaan faktor produksi, implementasi serta pengaturan distribusi barang ekonomi berbanding terbalik dengan pandangan konvensional yang memberikan hak absolut pada individu, sehingga peran pemerintah tidak dapat mendominasi pengaturan dalam ekonomi. Sedangkan dalam pandangan Islam, peran pemerintah memiliki fleksibilitas atau keluasan yang didasari bahwa tujuan syariat Islam untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pandangan Islam suatu negara dapat mendefinisikan fungsi negaranya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peran pemerintah bertujuan untuk lebih menjamin agar mekanisme pasar berjalan dengan sempurna. Rasulullah pula menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar, tetapi bukan penentu harga pasar. Kemudian banyak dijadikan acuan untuk negara dalam pengawasan pasar. Sedangkan dalam praktiknya, negara-negara yang menganut ekonomi konvensional tetap memiliki peran pemerintah dalam menjalankan perekonomiannya. Salah satunya, peran pemerintah dalam pasar ekonomi konvensional, yaitu 1. Menjaga dan memastikan bahwa mekanisme pasar mampu bersaing dengan sempurna. 2. Berinovasi untuk meningkatkan daya saing serta daya beli masyarakat. 3. Memberikan kebijakan untuk menciptakan harga yang adil. Dalam ekonomi syariah, peran pemerintah diharapkan dapat melaksanakan 1. Menjaga serta memastikan pengimplementasian nilai dan moral Islami. 2. Menjaga serta memastikan agar pasar memperjualbelikan barang yang halal. 3. Menguatkan nilai persaingan sehat, jujur, terbuka, dan adil. 4. Menjaga pasar untuk menyediakan dan memprioritaskan kebutuhan perekonomian dalam pasar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.